Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Suasana upacara Hardiknas di UNESA, jajaran pimpinan kompak kenakan busana adat daerah. Rektor UNESA terima penghargaan Change Leader pada Anugerah PWI Jatim 2024. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA gelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dengan menggunakan pakaian adat daerah di Indonesia, jajaran pimpinan lembaga hadir di lobi Rektorat Kampus 2 UNESA Lidawetan. Upacara Hardiknas menjadi agenda rutin tahunan untuk menghormati jasa perjuangan Ki Hajar Dewantara dan meningkatkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. UNESA gelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2024 dengan tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Upacara Hardiknas menjadi momentum memperingati jasa perjuangan Ki Hajar Dewantara dan untuk meningkatkan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, sekaligus pembina upacara, Profesor Dr. Matlazim MSI, menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di UNESA. Jadi Merdeka Belajar ini sudah dirasakan manfaatnya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu Merdeka Belajar walaupun nanti kabinet ini akan berakhir bulan Oktober 2024 ini, tapi Merdeka Belajar harus terus dilanjutkan. Dengan menggunakan pakaian adat daerah di Indonesia, jajaran pimpinan hadir di lobi Rektorat Kampus 2 UNESA Lidawetan. Selain itu, upacara Hardiknas juga disiarkan langsung di kanal YouTube KC Media by UNESA yang diikuti oleh Sivitas Akademika UNESA. Dari Surabaya, Tia Eser dan Regina Rio melaporkan. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes terima penghargaan Change Leader dalam Anugerah Persatuan Wartawan Indonesia. Cak Hasan menerima secara langsung penghargaan tersebut pada malam puncak peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur di Kabupaten Jember. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes terima penghargaan Change Leader dalam Anugerah Persatuan Wartawan Indonesia pada malam puncak peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur pada 28 April 2024. Penghargaan Change Leader diberikan kepada para pimpinan instansi atau lembaga yang membawa perubahan, inovasi, dan kolaborasi baik dari dalam maupun luar. Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari lalu mengangkat tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. PWI Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang. Bertempat di New Sari Utama Convention Hall Kaliwates Jember, acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh publik, antara lain PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Sekjen Wantanas Laksdia TNI Dadi Hartanto, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobi Sumiarsono, serta PJ Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro. Dalam kesempatan ini, Cak Hasan, Rektor UNESA menyampaikan bahwa dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh sivitas akademika UNESA untuk menjadikan lembaga pendidikan tinggi tersebut lebih baik. Setelah mendapatkan penghargaan ini ini amanah dari teman-teman PWI, dan saya akan bersama-sama kabinet luar biasa dari Universitas Negeri Surabaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi yang mampu beradaptasi di era ketidakpastian global ini, dan kita harus tangguh, berani, berinovasi, dan berkolaborasi untuk menghasilkan yang terbaik demi bangsa dan negara ke depan. Para tokoh penerima penghargaan Anugerah PWI antara lain
Selanjutnya, nominator karya pers antara lain penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi insan pers di Indonesia dan meningkatkan sinergi antara Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur dengan para tokoh dan pejabat publik. Dari Jember, Tim Liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya menjadi tuan rumah silaturahmi Forum Komunikasi Rektor Senior Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan temu kangen bagi para rektor senior yang telah menyelesaikan tugas dan masa jabatannya memimpin perguruan tinggi. Universitas Negeri Surabaya menjadi tuan rumah silaturahmi Forum Komunikasi Rektor Senior Perguruan Tinggi Negeri Indonesia pada 27 hingga 28 April 2024. Bertempat di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA, kegiatan ini turut dihadiri Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Profesor Dr. Andes Ganefri MPD PhD, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009 hingga 2014, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Duh DIE. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan keakraban, para rektor senior berkumpul untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antar perguruan tinggi. Acara ini juga menjadi ajang temu kangen bagi para rektor senior yang telah menyelesaikan tugas dan masa jabatannya sebagai pimpinan perguruan tinggi. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh rektor senior yang terus memberikan inspirasi dan dedikasi kepada dunia pendidikan. Rektor berharap melalui forum ini, kerjasama dan kolaborasi antar perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan guna mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan ini, turut hadir Rektor Senior UNESA periode 1998 hingga 2001, Profesor Toho Kholik Muthohir PhD, serta Profesor Dr. Muklas Samani MPD, Rektor Senior UNESA periode 2009 hingga 2014. Kami berharap kita ini bisa merenung, berkontemplasi, bisa menemukan ide-ide bagaimana mengembangkan pendidikan ke depan berdasar pengalaman kita. Tetapi karena kita sudah bukan lagi eksekutor, maka ide-ide itu kita sampaikan baik lisan maupun tertulis kepada orang-orang yang sekarang mengemban sebagai para rektor. Di hari kedua, para rektor senior menikmati fasilitas olahraga yang ada di UNESA, di antaranya olahraga berkuda di lapangan berkuda Pandesa dan tenis lapangan indoor. Pengalaman menikmati fasilitas berkuda di UNESA salah satunya dirasakan oleh Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, Rektor Senior UNS periode 2011 hingga 2019. Ya, tadi saya baru saja mengendalikan kuda, namanya kuda Romeo, ya. Konon katanya itu dari Belanda dan mantan atlet. Saya menikmati sekali. Kudanya sudah berusia 24 tahun, terpelihara sangat baik. Dan tentu saya ingin memberikan masukan. Kuda-kuda ini kesehatannya juga harus terpelihara. Alhamdulillah sejalan dengan sekarang UNESA sudah mempunyai fakultas kedokteran, ya. Ini konon juga nanti fakultas kedokteran UNESA khususnya akan lebih banyak olahraga kesehatan atau kedokteran olahraga. Ini tentu sangat baik. Selamat kepada Pak Rektor dan juga seluruh sivitas akademika. Acara silaturahmi Forum Komunikasi Rektor Senior PTN Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat jaringan kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Melalui kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan, pendidikan tinggi Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Kampus UNESA 5 Magetan siap beroperasi dan memulai perkuliahan di tahun ajaran 2024-2025. Ditandai dengan penanaman pohon oleh para pimpinan UNESA, Pemkab Magetan, dan Forkopimda Magetan di area kampus. Bangunan kampus yang telah berdiri megah ini menjadi bentuk keseriusan UNESA menjadi bagian pembangunan daerah dengan kemudahan akses pendidikan.
Jajaran pimpinan Universitas Negeri Surabaya lakukan penanaman pohon di kampus 5 Unesa Magetan bersama para pejabat Kabupaten Magetan. Kegiatan pembukaan yang berlangsung di lobi utama gedung kampus 5 Unesa Magetan ini berjalan hikmat dan penuh semangat dalam menyambut hadirnya Unesa di bumi Magetan. Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Haji Sujatno SEMM, dalam sambutannya menyampaikan hadirnya kampus Unesa di Magetan akan turut membangun Kabupaten Magetan yang dimulai dari pemberdayaan sumber daya manusia serta dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi di Kabupaten Magetan. Selain itu, PJ Bupati Magetan, Insinyur Hergunadi MT, juga menyampaikan bahwa meningkatkan kualitas SDM daerah untuk sadar akan pentingnya pendidikan dan ingin berpendidikan lebih tinggi akan mengubah sebuah peradaban. Pohon ini kan ada apa itu simbolik yang sekarang itu lebih dari 500, harapannya tadi ribuan. Dan ini saya tekan bahwa tidak boleh diameternya kurang dari 25 senti. Kalau nanamnya kecil itu bisa dimakan kambing yang besar dan cepat nanti. Harapannya dari ini adalah pohon khusus tabebuya. Jadi nanti kalau kepingin apa itu menikmati indahnya bunga tabebuya tidak ada di kampus yang lain, hanya ada di Magetan. Bentuk nyata Unesa dalam investasi lingkungan di masa depan juga tertuang dalam kegiatan penanaman pohon di kampus 5 Unesa Magetan yang juga menjadi bentuk penghijauan di daerah Mauspati, Magetan. Direktur PSDKU Unesa, Profesor Dr. Sarmini M.Hu menyampaikan, pohon bermakna sebagai simbol kehidupan yang dapat membawa kehidupan baru di sekitarnya. Hari-hari ini kita akan melakukan gerakan penanaman pohon. Sebenarnya ini kita maknai sebagai awal sebuah semai kehidupan kampus ya. Alhamdulillah disupport oleh luar biasa oleh Forkompimda Kabupaten Magetan yang rawuh di sini. Kemudian kepala dinas terkait yang selama ini kita kerjasama untuk pelaksanaan persiapan kampus terutama terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Penanaman pohon di kampus 5 Unesa Magetan terbagi menjadi beberapa area. Jajaran pimpinan melakukan prosesi penanaman pohon, di antaranya pohon tabebuya, serta beberapa pohon pulai dan ketapang. Kedepan, kampus 5 Unesa Magetan akan capai pembukaan hingga 10 prodi, sehingga pilihan untuk para mahasiswa di daerah sekitar Magetan semakin beragam. Dari Magetan, Ramadhani Aisyah dan Fitranto Wahyu melaporkan. Pemirsa, ribuan massa padati lapangan Rektorat Unesa Kampus Lidah Wetan dalam acara nobar laga pertandingan semifinal AFC U23 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan. Acara nobar ini sebagai bentuk dukungan terhadap Timnas Indonesia karena telah mencetak sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Semangat dukungan terhadap Timnas Sepak Bola Indonesia U23 terus bergelora. Sejumlah titik di Indonesia adakan kegiatan nonton bareng laga pertandingan semifinal Piala AFC U23 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan, salah satunya di Unesa. Kegiatan nobar ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan fasilitas Unesa bagi para pecinta sepak bola untuk mendukung timnas kebanggaannya. Acara nobar berlangsung semarak dan penuh ketegangan tatkala Timnas Indonesia sempat mencetak gol di menit ke-61 melalui Muhammad Ferrari. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah Ramadan Sananta terjebak offside dalam proses terjadinya gol. Tak berselang lama, Timnas Uzbekistan berhasil menjebol gawang Indonesia di menit ke-68 lewat gol Hussein Nursaif.
Selanjutnya gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86 memastikan kemenangan Uzbekistan 2-0 atas Indonesia. Tidak hanya nonton bareng laga pertandingan sepak bola, panitia nobar UNESA juga membagikan beragam door prize kepada para pengunjung sebagai bentuk sukacita atas permainan timnas Indonesia yang berhasil lolos semifinal Piala Asia U23. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Galang Attila melaporkan. Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNESA gelar Festival Sepak Bola Usia Dini yang diikuti anak-anak usia kelompok 10 tahun dan 12 tahun. Kegiatan tahunan ini merupakan bentuk implementasi dari mata kuliah penyelenggaraan pertandingan dan perwasitan pada cabang olahraga sepak bola. Kegiatan praktik penyelenggaraan turnamen Festival Sepak Bola Usia Dini PKO Grassroots 2 hadir dengan wajah baru dari tahun sebelumnya, yakni penambahan kelompok usia dini dan penambahan jumlah tim yang berbeda dari tahun pertama. Turnamen yang digelar pada 27 hingga 28 April 2024 di lapangan bola Unesa Lidawetan ini diikuti 32 tim dari dua kelompok usia 10 dan 12 tahun. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman secara nyata bagi mahasiswa dalam gelaran turnamen olahraga. Dr. Arif Bulkini MKes, salah satu dosen pengampu mata kuliah menyampaikan, kegiatan ini merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mengasah soft skill. Salah satunya adalah berkomunikasi dengan para stakeholder seperti perizinan kepada pihak kepolisian, Askap PSSI, rumah sakit rujukan, pihak sponsor, hingga para tim official dari masing-masing klub yang ikut berpartisipasi. Pembelajaran di lapangan memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa memberikan problem solving dalam memecahkan permasalahan di lapangan. Adalah mereka yang semester 6. Jadi dia praktek menyelenggarakan pertandingan. Jadi mulai dari mencari peserta, melakukan screening, melakukan drawing, melakukan technical meeting dan lain sebagainya sudah oleh mereka sendiri atas bimbingan kami. Kami dalam penyelenggaraan itu sudah di belakang layar, sehingga terjadi seperti ini. Ketika dia nanti lulus sebagai mahasiswa PKO, selain berijazah, dia juga mendapatkan pengalaman di bidang kepelatihan olahraga sepak bola, ya dari urusan organisasinya, manajemennya, kepelatihannya, perwasitannya, dia paham. Turnamen Festival Sepak Bola Usia Dini PKO Grassroots 2 diikuti klub sepak bola usia dini dari berbagai wilayah di Jawa Timur, diantaranya Surabaya dan sekitarnya, Tuban hingga Trenggalek. Antusiasme para peserta yang hadir serta para supporter masing-masing tim ikut menyemarakan turnamen kali ini. Para peserta memperebutkan juara 1, 2, 3, dan 4, serta beberapa penghargaan untuk Best Player, Best Goalkeeper, dan pemain gol terbanyak atau top scorer. Setiap usia 10 tahun sama usia 12 tahun itu ada 16 tim, setiap KU-nya ada 16 tim. Jadi itu totalnya semua ada 32 tim. Untuk tahun lalu itu cuma KU 12 saja. Jadi untuk sekarang itu ada tambahan KU 10 dan tambahan juga timnya. Jadi kalau tahun kemarin cuma 8 tim, kalau sekarang itu tambah jadi 16 tim. Ya, mungkin untuk acara kedepannya evaluasi dari kita untuk tim yang diundang itu masih belum siap untuk di hari-harinya. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Dr. Olahraga Gigi Siantoro SPD MPD, turut hadir memberikan apresiasi dan menyerahkan penghargaan kepada tim yang memenangkan pertandingan. Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang 1 FIKK UNESA menyampaikan bahwa pertandingan bagi anak usia dini ini merupakan langkah bagus dalam persiapan para generasi mendatang sebagai upaya mencetak atlet profesional ke depannya. Tim dari Star Generation asal Surabaya berhasil memborong juara 1 untuk kedua kelompok, yaitu usia U10 dan U12.
Kedepan, perlombaan olahraga usia dini akan banyak diselenggarakan sebagai upaya persiapan pencetak atlet profesional masa depan. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Galang Pandu melaporkan. Peringati Hari Teater Dunia 2024, Komunitas Kegiatan Mahasiswa atau KKM Teater Sendra Tasik FBS UNESA gelar pentas teater kolaborasi. Mengundang mahasiswa dan berbagai komunitas teater, agenda ini mementaskan 9 naskah. Memperingati Hari Teater Dunia, KKM Teater Sendra Tasik FBS UNESA gelar teater kolaborasi bertajuk Hatadu Party 2024. Agenda yang dilaksanakan di lapangan Saloka, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, merupakan agenda kolaborasi KKM Teater Sendra Tasik FBS UNESA dengan Teater Institut UNESA dan Teater Genta Nusantara. Uniknya gini Kak, dari semua komunitas dari tadi, 3 komunitas tadi, bukan hanya 3 komunitas yang tampil, tapi banyak sekali teater dari Surabaya dan juga luar Surabaya. Bahkan ada yang dari Madura, ada yang dari Gresik, dan juga turut andil untuk meriahkan Hatadu ya, Hatadu Party tahun 2024 kali ini. Kemungkinan tadi Kak ada 8 naskah yang akan tampil di atas panggung untuk memeriahkan. Tapi di sisi lain itu ada salah satu naskah yang memang itu nanti kolaborasinya dari aktornya, sutradaranya, itu semuanya tergabung dari 3 komunitas tadi, dari Teater Institut, dari Teater Sendra Tasik, dan juga Teater Genta Nusantara. Jadi nanti tergabung jadi satu. Bertema Express Your Night, acara ini dimaknai sebagai bentuk ekspresi sukacita terhadap aktivitas teater yang kembali bisa dilakukan secara langsung setelah masa pandemi. Gelaran teater ini merupakan pertama kali bagi Teater Sendra Tasik untuk melakukan pementasan di ruang terbuka. Menampilkan 8 naskah pentas dan 1 naskah pentas kolaborasi, agenda ini berlangsung semarak dan meriah. Jadi kalau tahun ini kan kita berkolaborasi dari 3 komunitas, Teater Genta Nusantara, Asrama Mahasiswa Nusantara, sama Teater Sendra Tasik dan Institut dari UNESA. Kita tidak hanya berkolaborasi pada pementasan tapi juga keseluruhan acara. Tapi kita juga mengundang penyaji lebih dari 5, 7 mungkin sampai 8. Ya, jadi dari komunitas teater lain juga datang untuk mementaskan pementasannya masing-masing. Jadi harapan saya tahun depan acara seperti ini harus dilanjutkan. Karena juga menghidupkan api-api teater di kota Surabaya juga. Agenda pementasan teater ini nantinya akan ditargetkan untuk meningkatkan ruang kolaborasi antara KKM Teater dengan komunitas teater di berbagai daerah, sehingga momentum perayaan teater dunia bisa dinikmati dan dirasakan oleh siapa saja. Jadi harapannya adalah World Theater Day ataupun komunitas-komunitas teater baik khususnya yang ada di UNESA ataupun di luar UNESA itu bisa menjalin silaturahmi ya tentunya. Kondisinya kali ini kita berkolaborasi dengan 3 komunitas, harapannya nanti di tahun depan, di World Theater Day tahun depan semakin banyak komunitas-komunitas lain yang ikut andil dalam kegiatan ini. Agenda seperti ini juga menjadi salah satu upaya Teater Sendra Tasik FBS UNESA untuk memperkenalkan teater kepada khalayak umum, serta merepresentasikan salah satu bidang keunggulan UNESA di bidang seni. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Galang Attila melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Melani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.